bertemu dan langsung saling bermaaf-maafan pada hari ini. Suasana masih lebaran ya Pak Ustadz ya. Jadi ini adalah acara halal bihalal, tentunya lebih kepada saling memaafkan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ada dua agenda hari ini. Agenda yang kedua adalah karena memaksimalkan pelayanan jalur S01 PT terpaksa untuk sampai dengan stasiun Depok saat ini. Stasiun Cikarang masih tidak Depok terus stasiun Cikarang. Jadi perlu dilaporkan dan disampaikan baik pada jajaran direksi maupun pra pengemudi bahwa kita punya rencana. Jadi mudah-mudahan Allah merestui Tuhan Yang Maha Esa bahwa di awal bulan itu kita sudah mulai uji coba untuk bisa melayani ke stasiun Cikarang. Persiapan yang sudah kami lakukan dari tim operasional adalah mulai hari Senin 10 unit sudah mulai dikirim. Dan itu sudah permintaan kepala dinas. 10 unit Senin sudah mulai dikirim dan sudah mulai mengatur uji trial. Jadi setelah nanti agenda kir dan trial itu sudah bisa dilaksanakan, maka kami selaku tim operasional akan mitigasi terkait dengan resistensi di lapangan. Kira-kira hal-hal apa yang perlu kita rapikan untuk keselamatan dan kenyamanan dari para pengemudi kita. Intinya dari apa yang sudah kita pelajari di lapangan, ini kelihatannya bukan tidak ada masalah, tapi masalah itu bisa kita selesaikan. Ya, itu akan membuka dari kami. Sebelumnya nanti akan ada ucapan dari pimpinan direksi yang lain. Ada Pak Chandra, Isi Putra, barangkali ingin menyampaikan. Terus dari Pak Yo, setelahnya nanti akan saya lebih pada persiapan selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Chandra untuk menyampaikan paling enggak sekarang dua kata. Ini yang di Depok kepada yang jalan kan? 10 jalan. Naik ke sini semua. Jadi banyak yang bagus. Ini semua pengemudi khusus Bekasi Pak. Bekasi ya. Tidak ada Depoknya. Pengemudinya di Depok sekarang lagi kerja semua Depok 10. Jadi Bekasi semua Pak. Jadi ada sekitar 20 berapa Pak Din? 22 pengemudi kita Pak. Oke. Jadi semuanya nih, yang hari ini hadir berarti 18. 5 absen ya? 5 absen Pak. Ya, selamat datang di company diambil. Tujuan utama perusahaan kita adalah dengan mengikut penumpang. Melayani dengan nyaman, aman, Praktis. dan praktis dari sisi pembayarannya. Jadi itu harus diingat-ingat, aman nyaman. Aman itu dari sisi apa? Dari cara kalian mengemudi ya, jangan berugalan. Kita harus mengerti. Ini sudah punya pengalaman bawa angkot. Sudah Pak, semua sudah. Angkot yang dibawa kali ini jenis
Dingin lagi. Jadi kalau keringatnya ada bau-bau jangan naruh dulu. Kita mesti jaga itu. Jadi instruksi dari koordinator lapangan harus diikuti, jaga tertiban, MUI, ini masih enak, ini sendiri, ada pesaing, misalnya jadi nggak ada alasan kalau kalian berbuat satu kesalahan, nggak bisa nyalain ada angkot lain. Jadi semuanya itu penting dilakukan agar penumpang makin nyaman, sehingga makin banyak. Pada akhirnya tujuan yang utama adalah banyaknya penumpang yang kalian. Saya nggak malu-malu ngomong ini, bahwa tujuan akhir itu adalah okupansi. Itu kapasitas yang masuk penumpang itu jawab masuk kapasitas sesuai 9 penumpang ya. Kalau kecil-kecil bisa 10, kalau gemuk-gemuk kayak pakai bilangnya pakai ya. Saya terus Pak. Bisa 8 malah. Jadi dibantu. Udah kenal ya dengan sistem payment yang kita pakai ya? Sudah Pak. Udah ya? Mengenai e-money gimana? Sini. Udah ada? Kartunya? Udah. Pastinya sudah bisa menerima kartu e-money. Jadi kalau Jadi sekarang udah ada 3 kartu yang mana? e-money. Biasanya ada lagi BCA, BNI, Ya, sama seperti Depok. plus JIS. Plus Iris, sama seperti Depok. Pak. Ya. Jadi perhatikan yang kerja, perhatikan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh yang saya penguasa di Jabodetabek ini. Kita ada kayak apa? Orang yang punya peraturan harus diikuti kawasan lalu kapan mulai?
penumpang yang banyak setiap hari. Sekian deh. Oke, terima kasih. Jadi perlu disampaikan bahwa Insinyur Chandra Putra ini adalah salah satu pimpinan perusahaan nomor 2 saya provinsi. Bos ini bos besar kalau saya nomor provinsi. Jadi beliau adalah salah satu yang mensupport satunya ya terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi intinya bahwa pengembangan transportasi di Jabodetabek ini tidak berhasil. Jangan malu mulai perusahaan, karena kita juga harus menjaga kerjasama yang diberikan dengan Jabodetabek. Lalu yang kedua khususnya pemerintah Kabupaten Bekasi, karena ini adalah satu-satunya contoh terkait dengan peningkatan pelayanan yang ada di Kabupaten Bekasi. Setelah Depok dapat apresiasi bagus dan bercoba di Bekasi juga seperti itu. Sehingga tadi pencapaiannya, ukuran keberhasilan dari sebuah pelayanan adalah pencapaian jumlah penumpang. Nah, harapan kita sesuai dengan apa yang terjadi sosialisasi, bahwa ternyata ketika kita sudah lakukan maksimalisasi pelayanan komuter bangsa di dalam Jabodetabek ini sampai dengan sosialisasi sekarang itu tidak mengecewakan. Nanti penumpangnya sudah mulai ada, itu harapan kita. Tapi pun misalkan karena ini kan juga butuh proses sosialisasi kan, mudah-mudahan proses sosialisasi yang cukup waktu buat saya ini ketika kita lakukan ke sana ini semuanya sudah sesuai dengan harapan. Jumlah penumpangnya sudah mulai naik karena masyarakat sudah tahu bahwa di Jabodetabek sudah ada bisa melakukan pelayanan baik angkut baik antar maupun jemput masyarakat yang ada di Jabodetabek. Itu lebih ke yang kedua, arah dari sebut tadi lebih kepada attitude kepersatuan. Jadi bapak-bapak bekerja di sini tuh nggak perlu susah karena sudah diatur kerjaannya, nggak perlu lagi sendiri karena sudah diatur. Tadi ada peta yang sudah dibuatkan oleh kita akan nanti di mana kalian berhenti, di mana kalian harus berhenti angkut dan menurunkan penumpang, sudah ada petanya. Dan itu nanti kewajiban setiap Rabu itu teman-teman sudah harus berhenti, setiap halte itu berhenti, nanti diatur oleh Pak Hedi selaku manajer operasional dan tanggung jawab terkait dengan operasional baik Depok dan Bekasi sementara ditanggung dulu oleh Hedi, mau menjadi beban Pak Hedi. Kami hanya mengawasi saja terkait dengan pelaksanaan dan tentunya kami hanya mendapatkan report kalian terkait dengan pencapaian dan kondisi keamanan yang ada di Jabodetabek. Mudah-mudahan sih nanti Pak Hedi bisa mengendalikan situasi semua. Artinya bahwa keamanan kita di Jabodetabek ini next nanti menjadi contoh keberhasilan. Dan itu yang dari yang lebih disampaikan oleh Pak di sini tadi Pak ini dan Pak Jaya boleh bisa nyatakan. Jadi ini adalah momen waktu sangat penting bagi CAP Kabupaten Bekasi khususnya di kota Jabodetabek. Karena ini selain kita adalah berkumpul saling maaf-maafan, juga momen yang penting karena dalam hitungan hari minggu depan itu semuanya akan terbuka, jalur-jalur akan terbuka, kita resmi bisa beroperasi, kendaraan sudah setidaknya 10 jadi ini tantangan buat kita. Jadi saya harapkan bahwa Pak sekalian juga ikut semangat, ikut tadi memperhatikan pesan dari Pak Chandra dan pesan dari Pak Hasim. Kita harus bekerja dengan baik, melayani penumpang yang belum biasa sebagai supir angkutan perkotaan belajar agar instingnya timbul sehingga mengetahui titik-titik mana sih yang ada penumpang, pertahankan kecepatannya tidak lebih dari 30-35 dulu Kalau nggak macet, ya. Karena kalau lebih dari itu penumpang ngawe-ngawe udah kelewatan. Jadi sebaiknya itu mulai minggu depan dipertajam. Jadi seperti Pak Hasim sampaikan tadi bahwa sekarang tidak usah pusing, kita sudah punya sistem, ikuti saja
lebih serius ini minggu depan nih sudah bisa berbayar. Hati-hati jangan sampai dalam tanda kutip tidak waspada, ada yang bayar, ada yang belum bayar, bukan tidak mau bayar tapi seolah-olah belum bayar. Itu kita nanti diberi ilmu oleh Pak Duta bagaimana sih cara menegurnya, cara bertanya-nya supaya tidak tersinggung kalau dia belum bayar. Ditanya, oke, terima kasih. Oke, barangkali itu dari Pak Insinyur Joyo lebih kepada mengingatkan bahwa bekerja di PT Kejuaraan Bangsa dengan pola dan sistem sekarang ini lebih mudah. Yang tidak terbiasa naik angkot pun karena sudah diatur semuanya, nggak sendiri. Jadi tinggal ngikutin saja pola yang jadi belajar dari sistem yang diatur oleh Pak Heri melalui Pak Duta. Nanti sistemnya nanti akan disampaikan pola nanti operasional seperti apa, yang namanya yang kedua seperti apa, berapa menit nanti apa namanya dilepas mobil kan itu juga situasional. Ketika nanti jam-jam padat misalkan kita punya aturan yang headway 15 menit misalkan jam padat bisa 5 menit bisa 10 menit kita jalankan kan itu jadi semuanya diatur karena semuanya sudah diramu sedemikian rupa oleh Pak Heri selaku manajer operasional karena nggak perlu dilakukan lagi oleh Pak Heri itu standar sertifikasi transportasi. Jadi dia udah tahu lah bagaimana caranya dan modus pengemudi pun sudah tahu semuanya. Oleh karena itu intinya bahwa ayo dalam perusahaan menggunakan pola yang baru ini mari kita belajar bersama. Ada hal-hal yang kurang terkait dengan sistem yang kita punya tolong disampaikan sebagai perbaikan. Yaitu ya tadi yang dari Pak Yoyo yang boleh pada mengingatkan Pak Komisaris ada yang disampaikan Pak ini sedang mewakili meminta suatu hal di sekitar kawasan kami sudah kami tidak lanjuti langsung karena terkadang pimpinan departemen kami juga ikut Pak memonitor unit dan melihat kira-kira isu apa saja yang mungkin ada di dalam kawasan. Kemudian yang kedua kami sudah buka jalan akses baru Pak, jadi kita tidak perlu melewati jalan asrama publik yang masih tidak terlalu bagus, itu tidak terlalu rata. Kita nanti ada dua jalur, yang pertama jalur existing, yang kedua jalur baru Pak yang akan dibuka, ya kurang lebih tidak jauh dari belokan existing. Kemudian Pak yang terakhir mungkin kami sedang menyiapkan tempat endapan Pak di dalam kawasan, yang mana memang nanti kita sediakan tempat untuk beristirahat juga bagi utility dan pengemudi Pak di dalam kawasan. Nanti kita siapkan ruko, nanti bisa juga berbaur Pak dengan teman-teman pengemudi dari Transjakarta itu ada dari Damri, nanti bisa sama-sama menggunakan ruko itu sebagai tempat istirahat. Nanti tentu saja Pak kabar berikutnya. Sekali lagi mungkin kita sama-sama siap untuk persiapan operasional untuk stasiun juga. Mungkin itu aja Pak. Pak, jadi dari Pak Saki mewakili BPK lebih kepada penjaminan terkait hal-hal apa yang terjadi di wilayah kawasan BPK. Jadi ada hal apa terkait dengan mungkin ya teman-teman ada sedikit-sedikit lah ya namanya di jalan itu ada saja kan. Untuk wilayah BPK ini menjadi tanggung jawabnya kawasan Jakarta. Nah, tadi sampai juga kemarin Pak Zaki langsung begitu ada aspirasi dari unit kita, Pak kami kesulitan ketika kita membuang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Jadi banyak yang tahu ternyata mulai
pokoknya semuanya untuk kegiatan istirahat dan sebagainya kita sudah diberikan fasilitas oleh Jababeka. Terima kasih Mas Edi. Kalau ada berikutnya terkait dengan tadi produknya di pintu masuk pintu masuk di kawasan Brigif itu ternyata juga kita sudah punya surat-surat untuk mempercepat terkait dengan perjalanan karena juga kalau sudah macet yang lebih adalah kita juga penumpang mengejar waktu, sehingga inilah bentuk kerjasama yang apik yang baik antara Jababeka dan PT dan tentunya dinas perhubungan dalam hal ini pemerintah itu bisa memberikan layanan terbaik terhadap masyarakatnya. Kita terima kasih kepada Jababeka, luar biasa sekali tadi. Artinya momen ini bukan keterlambatan negara situasi digunakan oleh teman-teman Jababeka untuk melakukan perbaikan serta memaksimalkan kegiatan panggung dan fasilitas yang lain. Luar biasa. Sampaikan salam kami bersama PT Berbangsa Pak. PT itu Yang saya itu Pak. Jadi itu tadi pas kan dulu apa yang disampaikan oleh pimpinan dari kita PT Berbangsa dan Pak Andra dan Pak Yoyo lalu dari perwakilan Jababeka. Jadi intinya bahwa pada hari ini halal bihalal lebih menyampaikan pada persiapan maksimalisasi bahwa di bulan ini kita sudah lakukan untuk bisa pelayanan di bulan nanti minggu depan Senin nanti Pak Junta mungkin bisa 10 orang untuk agenda kirim lalu pengajuan yang kita lihat hari itu kan mudah-mudahan Sabtu nanti akan dikirim 5 unit kan. Jadi persiapan hari minggunya untuk cuci mobil, persiapan mobil rapi-rapi Pak Junta kan untuk hari Senin paginya sudah langsung di kir langsung di dinas kantor dinas perhubungan. Nanti sudah diatur semuanya oleh teman-teman dinas yang ada di sana karena secara edukasi sudah disiapkan di sana. Jadi 10 unit kir, lalu nanti setelah itu kami dari PT Berbangsa akan lakukan penjajakan terkait dengan persoalan lapangan di luar Jababeka. Karena Jababeka adalah kewenangan pengamanan di wilayah Jababekanya, kewenangan PT SAP adalah koordinasi pengamanan resistensi yang ada di luar Jababeka. Jadi nanti akan kita verifikasi lebih lanjut hal-hal apa yang akan terjadi di sana. Lalu apa sih yang perlu kita persiapkan karena di sana kan tentunya juga kita harus lebih mematangkan itu sehingga ini harus sukses tersukses paripurna tidak ada masalah. Ya intinya gitu. Jadi mudah-mudahan kita saling berdoa, kita saling berusaha bagaimana bahwa perjalanan PT Berbangsa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Pada kali itu untuk dari saya nanti secara teknis seperti apa minggu depan nanti akan dapat dari Pak Heri. Lebih lanjut pada hari Sabtu ketika mobil sudah Gani ada WhatsApp dari sayang. jadi dalam hari dan pada kali itu ya ada sedikit karena ini halal bihalal Pak, ada ini khas CAB nih Pak. CAB itu kalau ada kayak gini ya bawa menu sendiri kan. Ini masakan saya dan istri saya. Kalau saya ditugaskan begitu Pak, masak sama Pak Chandra itu. Halo Sobat Jababeka, Suatantra S01 Jababeka sudah resmi beroperasi loh. Rutenya dari stasiun Cikarang sampai Presiden University. Ini dia nih titik berhentiannya di kota Jababeka Cikarang. Ada bus stop Industri 4 Blok A, bus stop Industri 1 samping L'Oreal, bus stop Industri 3 Mattel, bus stop Industri 2 di depan Ruko Permata Junction, bus stop Niaga Raya 1, halte Niaga Raya 2, halte Living Plaza, bus stop Boulevard Arcade McD, bus stop Roxy di depan Indomaret Roxy, bus stop Kedasi 2 di depan toko roti Hasan Nasari,
bus stop Kasuari, Gang Kasuari 4, bus stop Kedasi 1, Good Coffee, bus stop Hollywood Boulevard, halte Hollywood Junction, halte Presiden University, halte Ki Hajar Dewantara, halte City World, bus stop TOD Jababeka, BPJS, bus stop RS Permata Keluarga, bus stop Taman Golf Barat 1, dan akan kembali menuju rute sebaliknya. Yuk buruan cobain mumpung lagi masih banyak promo nih.